Halo, perkenalkan saya Najwa Kusuma Mustafa dengan NIM 28026191110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah tim kami lakukan dengan judul Mengatasi Krisis Karakter Mahasiswa di Indonesia, Penguatan Nilai Pancasila dalam Pendidikan Berkualitas Melalui Karakter Building. Judul ini terkait dengan SDGs nomor 4, yaitu Pendidikan Berkualitas. Adapun latar belakang masalah pada proyek ini didasari oleh krisis karakter mahasiswa di Indonesia yang telah menjadi permasalahan serius yang tercermin dari beberapa perilaku negatif seperti plagiarisme, korupsi kecil, dan perundungan. Nah, lemahnya internalisasi nilai-nilai luhur bangsa, khususnya nilai Pancasila, menjadi salah satu akar permasalahan dari krisis karakter mahasiswa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan suatu strategi komprehensif untuk mengatasi krisis karakter mahasiswa di Indonesia dengan mengoptimalkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Adapun 5 rumusan masalah pada proyek ini. Yang pertama, bagaimana kondisi krisis karakter mahasiswa di Indonesia saat ini dan apa saja faktor penyebabnya. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dapat mengatasi krisis karakter di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan pendidikan karakter Pancasila pada universitas di Indonesia. Yang keempat, strategi dan model pendidikan karakter berbasis Pancasila seperti apa yang efektif dalam mencegah dan mengurangi perilaku negatif mahasiswa. Yang kelima, bagaimana kontribusi pendidikan karakter Pancasila terhadap pencapaian SDGs 4 dan pembentukan generasi yang berintegritas. Nah, berikut 7 poin hasil temuan kelompok kami berdasarkan hasil kuesioner dengan 39 responden yang merupakan mahasiswa di Indonesia. Yang pertama, mayoritas responden menilai karakter mahasiswa berada di level rendah hingga sedang dengan hasil rata-rata skor 2,8. Hal ini menunjukkan kesadaran akan permasalahan karakter mahasiswa yang signifikan. Yang kedua, dalam pertanyaan ini, responden boleh memilih lebih dari satu masalah. Dan hasilnya sebanyak 82% responden menilai masalah yang sering terjadi di lingkungan kampus adalah plagiarisme, sehingga plagiarisme menjadi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk diberikan solusi. Yang ketiga, berdasarkan hasil kuesioner, intensitas terjadinya plagiarisme di kampus berada di angka 4,5. Ya, ini menunjukkan bahwa responden sering mengalami atau menemukan adanya plagiarisme di lingkungan kampus. Yang keempat, hasil kuesioner menunjukkan mayoritas responden merasa mata kuliah Pancasila di universitas cukup efektif. Dan yang kelima, dalam pertanyaan ini responden boleh memilih lebih dari satu sila, dan hasilnya sebanyak 35,8% merasa nilai pada sila kelima menjadi nilai Pancasila yang sulit diterapkan di lingkungan kampus. Poin ke-6, ada 4 faktor penghambat penerapan Pancasila di lingkungan kampus. Di antaranya, kurangnya pemahaman mendalam. Yang kedua, dianggap kuno atau tidak relevan dengan era saat ini. Yang ketiga, adanya pengaruh politik. Dan yang keempat, adanya pengaruh globalisasi. Kemudian, poin terakhir, yaitu 90% responden yakin dengan penguatan Pancasila dapat berhasil dalam mengatasi krisis karakter mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya ada 4 solusi yang kami susun untuk dapat diterapkan. Yang pertama, character-based assessment, yaitu pemberian konsekuensi ketika melakukan kecurangan, seperti pengurangan nilai atau pengulangan mata kuliah, atau cuti atau DO. Yang kedua, ada peer accountability network, yaitu penerapan sistem kelompok yang berisi dari beberapa mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain dan menegakkan nilai Pancasila dalam aktivitas akademik. Yang ketiga, ada sistem pelaporan anonim, yaitu sistem portal online untuk melaporkan praktik tindak kecurangan di lingkungan kampus dengan perlindungan hukum dan psikologis bagi pelapor atau mahasiswa. Yang keempat, ada community service,
di mana ini adalah program kerja sosial berbasis gotong royong dan nilai-nilai Pancasila. Berikut kesimpulan dari proyek ini, yaitu krisis karakter mahasiswa di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kampus. Melalui implementasi solusi strategi yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan dapat tercipta generasi mahasiswa Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi, berkontribusi pada pencapaian SDGs keempat, dan membentuk bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut ada beberapa poin refleksi pribadi selama saya mengerjakan proyek ini. Yang pertama, dalam aspek critical and creative thinking, terasah melalui eksplorasi literatur akademik dan penyusunan kerangka teoritis yang komprehensif, serta mempelajari teori baru mengenai pendidikan karakter. Aspek yang kedua, collaboration, yang berkembang melalui diskusi intensif dengan tim untuk menyusun proyek secara runtut dan terstruktur. Yang ketiga, aspek social awareness, di mana hal ini meningkat melalui pemahaman degradasi moral mahasiswa dari literatur dan menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Yang keempat, ada aspek bela negara yang menguat melalui pemahaman mengenai Pancasila sebagai framework praktis untuk membangun karakter bangsa. Yang kelima, ada aspek gotong royong yang terwujud melalui pembagian tugas kajian literatur dalam tim dengan efektif. Yang keenam, ada aspek adaptive ability yang terasa melalui penyesuaian referensi teoritis dengan konteks yang nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.